Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa update kepada para pemirsa sekalian terkait kebijakan perpajakan dalam kondisi penanganan wabah COVID di tahun 2020. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa keberadaan pajak pada waktu penanganan COVID, kalau mungkin boleh kami sampaikan, ada dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah support pajak untuk penanganan pencegahan COVID-19 itu sendiri. Dan kemudian kelompok yang kedua adalah support pajak untuk pemulihan dunia usaha, dukungan pajak untuk pemulihan dunia usaha, yang sering disebut sebagai relaksasi yang dapat diberikan oleh instrumen perpajakan untuk mendukung dunia usaha tetap mempertahankan diri dan berkembang pada waktu kondisi COVID tahun 2020 ini. Untuk yang pertama terkait dengan support pajak dalam rangka penanganan COVID-19, ada dua peraturan Menteri Keuangan yang sudah kami terbitkan di tahun 2019 ini, yaitu PMK nomor 28 tahun 2020 dan PMK nomor 34 tahun 2020. Khusus terkait dengan perpajakan, PMK 28 tahun 2020 ini memberikan pembebasan atas pemberian fasilitas terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini. Barang dan jasa yang dibeli oleh institusi, contoh kata BNPB, yang diperlukan untuk penanganan wabah COVID ini adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Sehingga pada setiap pembeliannya, setiap penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 ini diberikan fasilitas bahwa atas PPN yang terutang tidak dipungut, atas PPN yang terutang ditanggung pemerintah, atau atas PPN yang terutang tidak dikenakan. Demikian juga untuk pajak penghasilan, ada beberapa jenis barang, jenis jasa yang atas penjualannya, atas pembayarannya wajib dipotong PPh pasal 21, kalau yang menyerahkan jasa itu orang pribadi. Wajib dipotong pasal 22 apabila badan, contoh kata BNPB tadi, membeli barang. Ataupun dipotong PPh pasal 23 apabila BNPB ataupun rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan membayar atas perolehan jasa, sewa misalnya, jasa konstruksi misalnya. Nah, dengan PMK ini atas beberapa jenis pajak tadi tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Beberapa jenis barang atau jasa mungkin kita bisa lihat bersama bahwa yang diberikan fasilitas, kalau barang itu adalah obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, alat mendeteksi, alat pelindung diri, alat-alat untuk keperluan pasien, dan peralatan lainnya yang diperlukan oleh siapa? Oleh BNPB atau instansi pemerintah lain, oleh rumah sakit yang menangani, yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, atau bahkan oleh pihak lain yang bukan rumah sakit, bukan BNPB, tapi ditunjuk oleh BNPB ataupun ditunjuk oleh rumah sakit untuk melakukan penanganan. Jadi harapan besarnya adalah bahwa tersedia barang-barang yang sangat diperlukan untuk menangani, mempercepat penanganan pemulihan wabah coronavirus 19 ini. Di lain sisi, kalau seandainya jasa, ada beberapa jasa yang spesifik diperlukan. Contoh kata jasa konstruksi, kalau seandainya BNPB mau membuat rumah sakit, beberapa rumah sakit kemarin sempat muncul, kemudian jasa konsultasi, jasa manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya. Jadi jasa-jasa yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan penanganan wabah coronavirus 19 ini. Jadi dengan PMK ini pemerintah memberikan kemudahan fasilitasi
Sepanjang yang membeli adalah BNPB, rumah sakit atau pihak lain yang ditunjuk oleh BNPB terhadap jenis barang dan jasa tersebut diberikan fasilitas perpajakan. Itu adalah yang pertama. Jadi ada beberapa, mungkin saya sampaikan juga yang kedua, tapi itu adalah yang pertama. Tidak hanya barang dalam negeri, tapi termasuk pun juga barang yang dibeli dari luar negeri. Kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan kepabeanan sebetulnya. Ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2020, terkait barang-barang yang diimpor, yang digunakan untuk keperluan penanganan COVID-19 ini, diberikan fasilitas kepabeanan, bea masuknya dibebaskan. Apabila bea masuk dibebaskan, pajak yang terutang. Jadi pada waktu setiap kegiatan impor, itu ada pajak dalam rangka impor yang terutang. Di antaranya adalah PPN dan PPh pasal 22 impor yang wajib dibayar pada setiap kali importasi. Dengan PMK ini diberikan pembebasan bea masuk, begitupun juga dengan PDRI-nya. Diberikan PDRI tidak dipungut dan dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Barangnya apa saja, Bapak dan Ibu sekalian, di sini terlihat bahwa barangnya mulai dari hand sanitizer, test kit ataupun reagen laboratorium, transfer media untuk virus, obat vitamin, peralatan medis dan alat pelindung diri (APD). Jadi ada beberapa hal di sana, ini terkait juga nyambung dengan yang tadi saya sampaikan di awal dengan terbitnya PMK 28. Jadi yang tidak masuk dalam skema pasal PMK 34 ini dapat menggunakan PMK 28 terhadap jenis-jenis barang yang dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.